saya berusia umur 2 tahun, Ya. orang tua saya itu pisah. Yang saya dengar dari keluarga sih sebenarnya juga ada faktor agama. Halo bro. Nah, Hai. nah sekarang saya berada di salah satu kafe di Makassar. Nah ini saya bertemu salah satu teman juga. Ini pertemuan pertama sih. Iya, Kami, kita collab berdua. iya, ini kebetulan ada youtuber juga. Kami sebenarnya satu komunitas di Salah satu grup di WhatsApp. Ya, itu grupnya itu berbagai daerah, ada di daerah Jawa, Sumatera. Nah, Jadi kebetulan komunitas YouTube. ya komunitas YouTube. Nah, kebetulan kami berdua sama-sama orang Makassar. Jadi kami janjian buat ketemu. Nah, ini Saling sharing gitu. ya. Nah, kebetulan di konten dia ada cerita yang sangat menarik buat saya. Nah, itu saya penasaran. Nah, itu masalah keluarga dia. Nah, katanya sih di vlognya dia itu menceritakan tentang Kisah kehidupan maksudnya perpisahan orang tua. ya, dia terpisahkan umur 2 tahun ya. Ya. Nah, baru ketemu kembali. Ketemu kembali sama ayah kandung itu di umur 24 tahun. Itu awal ceritanya bagaimana tuh, Mbak? Jadi kebanyakan orang tua saya itu kalau mama saya sih orang Makassar. Lihat sini. Oh. Ya. Awal mulanya tuh mama saya orang Makassar, terus dia pergi Orang Makassar. ke Balikpapan. Orang Toraja apa Makassar? Kalau nenek ada Torajanya, tapi kalau mama memang lahir di Makassar, besar di Makassar. Ya. Kalau untuk sukunya juga di Makassar juga. Karena memang besar di Makassar. Ya. Terus pergilah merantau di Kalimantan Barat, ketemu sama bapak saya di sana. Jadi setelah itu mereka menikah. Oh, berarti pertemuan orang tuanya di Kalimantan. Ya. Sama-sama merantau sana. Ya, sama-sama merantau di sana. Jadi pokoknya setelah mereka menikah, saya berusia umur 2 tahun. Ya. Orang tua saya itu pisah. Bisa. Jadi Faktor mohon maaf nih. ya, Penyebabnya apa nih? yang saya dengar dari keluarga sih sebenarnya juga ada faktor agama. Faktor agama. Oh, berarti kedua belah pihak ini beda agama. Iya, cuman kalau orang dulu kan mungkin bisa nikah ya kalau beda Iya, agama. iya. Beda kan sama sekarang harus Iya. nggak, maksudnya harus memang satu agama. Iya. Kalau orang dulu kan masih bisa. Iya. Jadi yang saya dengar dari keluarga itu faktor pertamanya agama. Iya. Kemudian mama saya itu kembali setelah perpisahan itu dia kembali ke Makassar. Berarti kamu ikut ke Iya, mama? saya itu hari dibawa sama tante om, diasuh Di asuh. sama tante om. Jadi mama udah balik ke Makassar karena waktu itu setelah saya dibawa sama tante om ke Makassar. Waktu itu mamanya kemana? Ke Makassar juga? Iya, ke Makassar. Tantenya? Maksudnya mama saya itu bawa saya dulu ke Makassar. Ya. Dia titip saya ke tante om saya. Ya. Nah, setelah dia titip, mama saya kembali ke Balikpapan untuk mengurus perceraian. Oh gitu. Jadi pada saat itu saya berumur 2 tahun. Pisah sama bapak. Iya, bisa beranjak 2 tahun. Berarti ketemu kembali setelah Iya. umur. Sekarang kan umur saya 25 tahun. Jadi Udah tua ya? benar sekali. Jadi 23 tahun pisah ya? Oh iya, 23 tahun sih sebenarnya tuh. Selama 25 tahun itu pernah komunikasi nggak sebelum bertemu sama bapak? Pernah sih waktu SMA. Cuma SMA doang? Iya, pernah komunikasi, tapi waktu itu kan ayah mau ambil saya ke Balikpapan untuk mau lanjut sekolah di sana. Cuman keluarga dari sini nggak mengizinkan karena kan saya dibesarkan sama tante om saya di sini. Anak keberapa dari bapak dan ibu? Saya anak kedua dari 2 bersaudara. Nah, berarti ada anak pertama. Iya, kakak saya itu Cowok ya? cowok ikut sama
bapak di Balikpapan. Oh ya, itu yang kemarin vlognya itu ya? Iya. Yang besar yang itu. sudah berkeluarga. Berkeluarga. Cantik istrinya. Yang penasaran nanti saya tampilkan di. Nanti Saya yang tampilkan. penasaran Kakaknya mana? Ya. Bapaknya ada di mana? vlog saya. Ya. Namanya Detik-detik pertemuan dengan bapak setelah 24 tahun itu sangat menginspirasi lah. Sediakan. Oh ya guys, jadi ini kakak aku Mas Riki beserta istrinya Mbak Tari dan anaknya Rasya. Ini aku lagi sama ayahku guys, lagi jalan-jalan di Taman Kenangan Penajam. Oh ya, ini ayahku yang terpisahkan sama aku kurang lebih selama 24 tahun. Nah, ini kali pertamanya aku ketemu setelah sekian lamanya terpisahkan. Ini adalah the best moment of my life, momen yang sangat langka banget. Oh ya. Nah, waktu itu kan waktu bisa sama orang tuanya, bapaknya itu kan 23 tahun kan. Nah, waktu itu kan belum ada HP. Ya. Belum ada HP. Terus setelah SMA sudah komunikasi. Terus dapat kontaknya bapaknya dari mana? Sebenarnya saya pernah ketemu sama kakak saya satu kali itu di pelabuhan. Secara kebetulan atau janjian atau gimana? Tempoh hari kakak saya dari Balikpapan mau ke Surabaya, jadi dia transit dulu kapalnya, transit dulu ke Makassar. Nah, pada saat itu kan masih ada sih HP, tapi yang masih HP kidi-kidi itu yang latap kuning. Masih sempat kontak ya? Kontak. Nah, itu pertanyaan saya. Kontaknya dapat dari tetangga di sana. Dari tetangga di sana. Jadi ada namanya Mama Venas. Nama Venas itu sering ke Makassar. Ya. Jadi tetangga sama bapaknya di sana. Iya, bapak di sana. Nah, dapat kontak kakak saya itu dari situ. Nah, berarti awalnya dari situ terus komunikasi sama bapak. Iya, benar. Nah, ini saya penasaran nih. Waktu SMA kira-kira umur berapa itu? 18 tahun ya? 16-17. Nah, pertama kali yang pertama kali komunikasi itu yang menelpon itu kamu yang nelpon bapakmu atau bapaknya nelpon kamu pertama? Bapak yang menelpon. Langsung nelpon kamu ke kamu. Nah, itu karena itu dari perantara tetangga tadi, dari kakak. Iya. Ya. Terus awalnya pas dengar telepon dari bapak, perasaannya gimana? Langsung dengar, oh ini saya bapak kamu, halo pupu, ini saya bapak kamu. Namanya kan Pertama langsung percaya nggak atau gimana kalau itu bapak kamu? Namanya kan kita nggak dibesarkan sama bapak. orang tua. Terus awalnya percaya dan nggak percaya karena saya pun tahu itu perpisahan itu semenjak saya sudah besar gitu. Ya. Jadi pada saat itu batin antara orang tua ke anak ya, pasti itu, ada. Pasti ada, tapi waktu itu belum saya rasakan. Karena kayak gimana sih kalau pertemuan maksudnya komunikasi pertama kali itu langsung ada kontak batin. Masih benar nggak sih? Maksudnya kayak masih perasaan ya, seperti tanya. Bapak aku ini atau bukan, kayak gitu. Benar ini bapak aku atau bukan. Nah, lama diceritakan pokoknya sudah beberapa kali komunikasi ya terkandas di saya SMA karena waktu itu bapak saya menginginkan saya ke sana, tapi keluarga di sini nggak mengizinkan. Berarti kalau untuk bapaknya pertemuannya baru sekali. Kalau kakak 2 kali yang di pelabuhan itu ya. 2 kali benar. Gitu. Terus waktu ke sana ke Kalimantan itu cuma tujuannya untuk ketemu bapak atau gimana? Yang pertama tujuannya memang ketemu bapak orang tua. Tapi waktu itu juga kan saya ada tugas kerjaan di sana. Jadi kayak berhubungan gitu. Berhubungan ya. Langsung sekalian ketemu semua. Kebetulan maksudnya waktu itu kan dia nggak kabarin. Pas tiba saya mau 2 jam sebelum saya ke bandara baru saya kabarin kakak saya. Saya mau ke Balikpapan ini, kebetulan saya ada urusan kerjaan. Oh, dia Balikpapan bapaknya. Oh, tapi Balikpapan itu Kalimantan Timur ya? Iya, Kalimantan Timur. Orang tua saya juga di Kalimantan Timur, di Berau. Oh. Bapak, ibu di sana semua. Oh, di sana semua. Adik
2 orang sana. Oh, Kalimantan juga. Ada yang satu Tapi yang Kalimantannya Kalimantan Timur juga. oh, Berau. kalau saya sih di Bali, maksudnya di Penajam, Penajam. yang akan jadi ibu kota Indonesia. Banyak. Penajam Pasar Utara. Itu maksudnya naik perahu nggak sih setelah Balikpapan? Iya, naik perahu perahu, lagi? naik ada 3 transportasi Oh, ya. berarti beda pulau ya? Hah? Beda pulau dari sama Kalimantan, sama Balikpapan. Dia nyebrang dulu kayak Naik ferry semacam bukan? Makassar ke Selayar gitu. Naik ferry. Iya, ferry atau speed atau perahu yang gitu loh, yang Iya. kita mau ke pulau. Ya, itu kemarin saya konten bagus banget loh. Hah? Kemarin itu maaf guys. Itu Ya. ada suara kopi lagi di apa racik blender kopi. Nah kemarin di situ saya lihat itu kontennya di situ apa ya? Memang tempatnya yang apa itu yang di pinggir jalan itu sambil videoin itu. Itu daerah apa namanya itu? Oh, Penajam. iya Penajam, tapi itu masuk di kompleks Pertamina. Kan kakak saya kerja di Pertamina. Jadi waktu itu di bawah jalan-jalan ke tempat area pekerjaan dia. Iya. Ini saya masih penasaran nih. Awal ketemunya sama bapaknya, apakah langsung merasa, oh ini benar nggak sih bapak saya? Apakah muka saya mirip nggak sih sama bapak saya? Ada perasaan seperti itu nggak? Ya pasti ada lah. Pertama kali saya sampai terus awalnya kan saya ketemu sama kakak saya itu masih canggung begitu. Nah, lama-lama Tapi kalau ketemu sama kakaknya kan udah biasa, udah pernah ya sebelumnya, berarti udah nggak ini lagi ya. Tapi kalau bapak baru pertama kali. Pertama kali pas ketemu, pas bapak itu hari kan beda rumah ya, bapak sama Kakak. Kalau kakak kan sudah berkeluarga, jadi Ya. ada rumahnya sendiri. Kalau bapak dia ada juga rumahnya sendiri, beda paling ya kurang lebih beberapa meter lah, Ya. gitu. Nah pas datang dia langsung peluk gitu. Langsung pelukan. Iya, cuman pada saat itu kan saya belum ada istilahnya media untuk Ya. istilahnya Nge-explore. ya explore. Jadi waktu itu saya belum ada tendensinya mau buat konsep seperti bilang ketemu terus mau mempublis Iya. ini pertama kalinya gitu. Jadi waktu itu belum ada. Itu tahun berapa itu? Baru tahun kemarin. Oh, setahun yang lalu. Bagusan kemarin itu tahun kemarin, makanya videonya itu sebenarnya guys masih kurang bagus ya karena banyak part-part itu yang masih pecah-pecah ya, maklum HP kentang. Nanti teman-teman yang penasaran langsung lihat aja di sini. Nanti saya Tolong tampilkan. jangan ngebully ya, karena pada saat itu saya masih pakai HP kentang. Apa lagi namanya? Puput RFKP. Nama YouTube-nya ya? Oke. Nama YouTube sama Instagram Sama. Puput RM. Terus berapa lama di sana ketemu sama bapaknya? Kurang lebih semingguan. Seminggu. Berarti sempat cipiki apa? Iya. Kalau malam apakah tidur Namanya- sama bapak? Apalagi ceritanya kamu lepas kangen atau apa Kalau gitu? tidur enggak, cuman sering tiap hari diajak keluar terus Ya, sama cerita, terus apa ya namanya kan pertama kali otomatis ada tangis Ya. kan, terus yang namanya seorang anak belum pernah ketemu sama Bapak. ayah kandungnya sekian lama ya Selama pasti 24 tahun ya. adalah namanya batinnya itu kayak merasa oh ternyata ini loh ayah saya. Apalagi semenjak kecil kan belum pernah rasakan yang namanya Kasih ada sayang kasih sayang dari bapak. seorang bapak. Nah, di sana kan sudah punya istri bapak kan? Iya, Sudah punya berkeluarga. sudah berkeluarga. Nah, di adik sudah ada adik dari Ada tiga. sudah 3. Nah, terus waktu ke sana tanggapannya ibu tirinya apa? Kalau Ya seneng nggak atau gimana? saya sih Seneng nggak atau ya senang sih. Namanya anak maksudnya istilahnya nggak pernah ketemu kan, jadi pasti adalah senang. ibu tirinya? Walaupun saya sama ibu tiri saya belum akrab ya kan, Akrab. baru pertemuan pertama kali Betul. juga, tapi yang saya lihat sih baik. Baik. Terus pada saat mau pulang ini saya juga sangat penasaran sih. Pada saat mau pulang
Nah, apakah bapaknya itu mengizinkan pulang atau Yang tetap disuruh menetap di yang sana? namanya Apalagi kan orang tua ceritanya pasti kan mau 20. dekat sama Iya. anaknya lah, ya kan? Namanya orang tua pasti nggak mau jauh sama anaknya. Terus apalagi anak perempuan Ya. gitu. Terus kemudian juga di Makassar kan ngekos sendiri, jadi Oh, ya. sebenarnya pasti orang tua menginginkan untuk kita tetap selalu ada di sana. Cuman kenapa saya memutuskan untuk balik ke Makassar? Karena pertama, kebanyakan pekerjaan saya di Makassar. Oh, waktu itu sudah bekerja. Pekerjaan saya di Makassar, nggak mungkin kan saya tinggalkan pekerjaan saya Ya. secara mendadak gitu. Ya, betul. Terus kemudian juga yang kedua, walaupun kita beda jauh, maksudnya jarak yang sangat jauh, Ya. tapi istilahnya hati kita dekat gitu. Ya, walaupun jauh tapi arti kita Iya, tetap dekat. tetap dekat. Jadi kalau dibilang bapak mengizinkan, ya itu semua keputusan ada di pihak kita. Terus ada Jelasnya rencana mau tetap- ketemuan lagi nggak? Sebenarnya mau. Nggak, maksudnya planningnya ke depannya ada rencana nggak ketemu kapan gitu? Iya, sebenarnya mau. Ada rencana, cuman sekarang kan habis COVID, Iya, betul. terus kondisi keuangan juga belum membaik, jadi kalau di sana kan pergi ke sana kan nggak sekedar hanya pergi doang gitu, maksudnya nggak hanya sekedar, kita perlu persiapan juga dari tiket apa pokoknya keuangan lah. Ya. Terus selama 24 tahun itu kan, pernah nggak bapaknya mengirimkan dalam artian uang sekolah atau apa selama itu dari kecil sampai gede, pernah nggak? Kalau Biaya soal sekolah. biaya sekolah, Uang jajan atau apa semacam itulah? saya dibesarkan sama tante Tante. om, tapi kalau soal biaya sekolah memang tanggungan dari tante om. Waktu itu sih, waktu pulang dari Balikpapan, maksudnya bapak saya adalah pasti dikasih sama saya, cuman kalau dibilang membiayai tanda kutip ya, bukan berarti bapak saya tidak baik atau segala macam. Cuman mungkin memang sih sebenarnya awalnya seorang anak pasti dendam sama orang tuanya. Ketika kita hidup, kita punya orang tua, tapi seakan-akan kita nggak punya begitu. Cuman setelah kita beranjak dewasa, pasti pikirannya kita terbuka bahwa kita tidak bisa memaksakan kondisi orang tua kita untuk harus seperti yang kita mau. Iya, nggak betul. Jadi kalau dibilang membiayai, selama ini yang membiayai saya tante om. Tante sama om. Jadi saya sebenarnya berutang budi sama tante om saya. Ini kan tinggal sama tante omnya kan dari kecil sampai umur berapa? Sampai SMA, baru setelah SMA baru ngekos. Setelah SMA baru ngekos. Waktu itu ya pas saya lulus SMA, dalam kemudian kan saya sempat kuliah juga. Jadi pas mau Tahun? kuliah itu saya lulus tahun 2013. Masuk kuliah 2013 juga. Enggak, nunggu 1 tahun dulu, kalau nggak salah 2014 atau 2015 masuk. Berarti kelahiran 95 ya? Iya, Saya tahu karena mantan saya juga kelahiran tahun 95. seumuran dengan saya. 2013 juga. Oh, Namanya Rizka. ya. Halo Rizka. Yang Rizka. Ini teman saya Rizka. Kalau Rizka nonton, ini mantannya belum bisa move on. Artinya saya masih sama kamu. Annyeonghaseyo. Ini teman-teman biasa kok. Ini pertanyaan saya. Ini sebenarnya pertanyaan sih pertanyaan serius sih sebenarnya. Tapi kalau ditanggapi nggak serius juga nggak apa-apa. Umur sekarang berapa? 25. 25. Target nikah? 26. Punya pacar? Batasnya 27. Punya pacar? Kalau Tuhan kendaki. Punya pacar? Kalau sekarang sih belum jelas ya statusnya, kalau bilang pacaran juga
tanpa kejelasan. Ya terus mau nikah sama siapa kalau cuma Ya, target dua target kali aja ada yang jomblo. eh sama-sama jodoh. Ya, kita berdua jomblo. Ya, amin, semoga jodoh. Pokoknya jodoh Tangan Tuhan. sang Tuhan. Kalau Kita nggak tahu siapa, entah kita baru ketemu terus kemudian jodoh, Iya. nggak ada yang tahu. ya kalau takdirnya jodoh, kalau jodohnya takdir. Ya, seperti nama bapak yang di depan saya ini namanya takdir. Sudah ditakdirkan, dikasih nama takdir. Saya Jadi dulu sudah punya garis tangan namanya takdir. ya sebenarnya saya dikasih takdir tuh Iya, Tahu, boleh iya. bercerita sedikit asal mula dari nama takdir itu. dulu orang tua saya sama bapak saya udah nikah. Terus itu mungkin pada umumnya ya kalau orang sudah nikah palingan 1 tahun udah punya anak ya, kalau orang nikah kan pada umumnya kan. Tapi bapak saya itu sama ibu saya nikah mungkin sampai 3 tahun belum punya anak. Belum punya anak. Nah mungkin ada yang beranggapan mereka berdua itu ada yang mandul gitu loh. Mungkin juga seperti itu, saya juga kurang tahu pasti seperti apa. Nah tiba-tiba ibu saya hamilin saya. Bukan hamilin saya, dia hamil. Iya. Hamilnya maksudnya Iya. anaknya yang sekarang ini Pas, bapak iya. takdir. Pas lahir dikasih takdir. Itu Jadi ceritanya ini dari kisah hubungan rumah tangga yang belum dikaruniai. ya betul. Ini yang punya konten siapa sih? Ya oke lanjut, gak apa-apa. Lanjut. Kayak gitu. Jadi Sebentar. akhirnya lahirlah sebuah nama Namanya yang takdir. takdir. Siapa tahu ada yang tanya-tanya kan boleh bertanya santuy. Ini lagi makan ya guys. Jadi kita sini ngobrol santai aja. Apa yang ditanyakan? Kalau ada yang menanyakan tentang saya, status ke apa? Oh iya. Saya mau kenapa sampai sekarang belum bisa move on sama si mantannya? Mungkin sudah ditakdirkan. Nanti di vlog nanti saya bahas itu, saya jawab Jadi itu Bapak nanti di ini- vlog berikutnya. Bapak ini masih jomblo. Bagi teman-teman yang jangan mau daftar, jangan panggil Pak. Siapa yang mau daftar kalau panggil Pak? bagi teman-teman yang jomblo dan mau berminat sama Kayak di obral ya. Obral jodoh. kali aja ada yang nonton terus mau Jangan cari jodoh. collab, kemudian jodoh. Boleh hubungi kontak ini ya. Nomornya si Puput. Kontak jodoh. Terus lanjut. Apanya yang jodoh? Ini tadi pertanyaannya masalah keluarga. Ya, saya sudah oke lah. Rasa penasaran saya tentang kontennya itu sebelumnya, ya artinya saya sudah ngerti. Ternyata seperti itu jalan ceritanya. Oke. Kedua, ini tentang karirnya. Tadi kan sempat disinggung juga. Mbak Puput kan kerja di salah satu perusahaan, berarti karyawan swasta ya. Ya benar, saya bekerja di salah satu perusahaan di Makassar. Perusahaan apa itu? Kalau boleh, maksudnya bergerak di bidang apa? Bergerak di bidang apa aja? Nggak usah disebut nama perusahaannya. Bergerak di bidang apa? Pembiayaan kah, perbankan kah? Bergerak di bidang finance. Oh, finance juga. Nah ini kan saya telah lulus SMA. Setelah lulus SMA 2013 ya. 2013. Nah sempat kuliah 2014. Iya, kalau nggak salah ya 2014 atau 2015 baru lanjut kuliah kembali. 2013-2014 itu ngapain? Oh, waktu itu saya lagi kerja. Langsung kerja, lulus Iya, SMA langsung kerja. langsung kerja di salah satu perusahaan. Langsung kerja di perusahaan. Hah? Langsung kerja di perusahaan lulus SMA. Enggak, waktu itu kan saya melamar kerja di SPG, terus melamar juga di Alfamart kemarin. Tapi waktu itu Umur berapa? umur berapa ya waktu itu saya lulus? 17. Apa? 2015. 17. 13. 2013. Umur
Saya lupa umur berapa itu. 17-18 ya. Ya sekitar itulah. Ya. Saya sudah bekerja. Sebenarnya sih guys, saya bekerja itu di usia saya sudah SMA kelas 3. Tapi waktu itu saya jadi SPG. SPG dari kelas 3 SMA. Iya, SPG event yang Jumat Sabtu Minggu. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.